Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sari dengan NIM B10111181031. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sekaligus menjawab beberapa pertanyaan dari sistem sosialisme. Pertanyaan nomor pertama, apa arti dari sosialisme? Sosialisme adalah suatu pemikiran tentang kesejahteraan masyarakat yang dikelola oleh tangan negara melalui lembaga-lembaga yang dibentuk oleh negara seperti BUMN atau lembaga lainnya, yang dimana kewenangannya dikendalikan oleh pusat, sehingga tidak ada dari bagian masyarakat tersebut yang tidak mendapatkan subsidi atau merasakan subsidi. Contohnya saja seperti listrik. Dalam sistem sosialisme, listrik ini harus didapatkan oleh seluruh masyarakat. Bukan hanya yang mampu saja yang harus mempunyai listrik, yang tidak mampu pun harus mempunyai listrik. Bagaimana caranya? Situlah peran pemerintah bagaimana memampukan seluruh masyarakatnya harus mempunyai listrik, sehingga tidak ada bagian masyarakatnya yang tidak mendapatkan hak tersebut. Baiklah, lanjut ke soal nomor 2, yaitu sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mendorong lahirnya pemikiran sosialisme. Yaitu yang pertama, pada waktu itu yang muncul ke permukaan adalah kegagalan dari sistem kapitalis, munculnya hal-hal negatif seperti pengusaha monopoli, penindasan terhadap buruh, dan pengusaha pada waktu itu merupakan penentu utama, sehingga menyebabkan perbedaan kelas pada waktu itu semakin tinggi. Yang kedua yaitu munculnya kaum berjuis atau tuan tanah dan kaum proletar, para buruh. Seringkali dikonotasikan bahwa perjuangan dari kaum sosialisme yaitu perjuangan buruh dan tani. Yang ketiga adanya revolusi industri, yaitu perubahan kegiatan ekonomi yang dulunya agraris ke industri, yang dimana suatu negara memproduksi suatu produk yang dulunya menggunakan manual atau menggunakan tangan, saat itu berubah dengan menggunakan mesin. Baiklah, lanjut ke soal nomor 3, yaitu jelaskan kritik Karl Marx terhadap kapitalisme dan bagaimana pandangan Karl Marx dalam penyelesaian persoalan-persoalan yang ada di dalam kapitalisme. Karl Marx mengkritik dari 3 segi. Yang pertama, segi moral. Sistem kapitalisme mewarisi ketidakadilan yang pada akhirnya membawa masyarakat kapitalisme pada kondisi sosial atau ekonomi yang tidak dapat dipertahankan, di mana kondisi ini yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Yang kedua, dari segi sosiologi, di mana terdapat sumber-sumber konflik antar kelas, yaitu adanya sekelompok orang pemilik tanah menguasai kapital, yaitu kaum borjuis, dan kaum buruh disebut dengan kaum proletar, yang dimana pada masa itu pengusaha sangat penentu dan menyebabkan perbedaan antar kelas itu semakin tajam. Yang ketiga yaitu dari segi ekonomi, yang dimana pertumbuhan pada masa itu sangat tinggi yang dapat dilakukan oleh para pemilik modal, dan para buruh ini pun rela mengantri untuk mendapatkan pekerjaan walaupun dengan upah yang sangat rendah. Tetapi ini berdampak buruk pada daya beli masyarakat terhadap produk-produk tersebut rendah, dan akhirnya membuat produk-produk tersebut tidak terjual. Adapun pandangan Karl Marx untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam kapitalisme. Yang pertama, dari segi moral, sistem kapitalisme harus diganti dengan sistem yang lebih mementingkan pemerataan bagi seluruh masyarakatnya. Yang kedua, dari segi sosiologi, di mana sistem kapitalisme harus diganti dengan sistem sosialisme agar pada kaum pengusaha, pemilik tanah dan modal tidak bertindak sewenang-wenangnya terhadap kaum buruh. Yang ketiga, dari segi ekonomi, di mana perlu dilakukan perombakan struktural melalui evaluasi sosial dan penataan kembali hubungan produksi. Maksudnya alat produksi, modal dan tanah dikendalikan oleh negara, sehingga negara mendistribusikan hasilnya dan akan dibagikan ke masyarakat.